Kasus korupsi yang melibatkan Harvey Muiz, suami aktris Sandra Dewi, menjadi sorotan tajam publik setelah vonis 6,5 tahun penjara dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta Pusat. Vonis ini dianggap jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu 12 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah subsidi 1 tahun kurungan, serta uang pengganti 210 miliar rupiah. Masyarakat menilai hukuman ini tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan. Perbuatan Harvey bersama terdakwa lain dinilai menyebabkan kerugian negara hingga 300 triliun rupiah, termasuk kerusakan lingkungan akibat pengelolaan tata niaga timah yang tidak transparan. Hakim menyatakan bahwa Harvey bukanlah pengurus Refinet Bangkatin RBT yang menjadi mitra PT Timah. Dalam kerjasama tersebut, Harvey disebut hanya sebagai perwakilan perusahaan tanpa kewenangan dalam pengambilan keputusan administratif maupun keuangan. Putusan ini menuai kritik luas, termasuk dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam sebuah forum publik, Presiden menyatakan bahwa vonis ringan atas korupsi besar seperti ini merusak rasa keadilan masyarakat. Ia meminta agar para pemangku kepentingan, termasuk jaksa dan hakim, mengambil tindakan tegas dalam menghukum pelaku korupsi. Menanggapi vonis ini, Kejaksaan Agung RI memastikan telah mengizinkan banding. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menyatakan bahwa jaksa sedang menyusun memori banding berdasarkan alat bukti dan tuntutan awal. Kejaksaan berkomitmen untuk memperjuangkan hukuman yang lebih berat sesuai dengan tuntutan awal mereka. Masyarakat luas menyoroti bahwa vonis ringan dalam kasus korupsi bernilai besar seperti ini menimbulkan dampak buruk. Tidak sedikit yang memasukkan independensi dan keberanian hakim dalam menangani kasus-kasus besar yang melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh. Kasus Harvey Muiz menjadi pengingat penting tentang perlunya penegakan hukum yang tegas, khususnya dalam kasus korupsi yang merugikan negara di tengah desakan masyarakat. Langkah banding oleh kejaksaan diharapkan dapat memperbaiki citra hukum dan memberikan hukuman yang sesuai dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan.